Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cibo, saya akan menceritakan sebuah kejadian pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 pukul 8 pagi, di mana ada seorang pria buruh pabrik plastik di daerah Kosambi di kota Tangerang yang bernama Yahya hendak memulai shift kerjanya. Tiba-tiba dia didatangi dua karyawati untuk meminta tolong membukakan pintu mesnya karena kondisi pintu itu tergembok dari luar. Kok bisa? Sebab menurut si dua karyawati ini di dalamnya harusnya sudah ada temannya yang lagi siap-siap untuk shift selanjutnya. Karena merasa dimintain tolong, maka si Yahya ini pergi mengambil linggis dan memukul gembok itu hingga rusak. Hingga akhirnya pintu mes itu pun dibuka dong. Dan ketika mereka masuk, mereka malah berteriak. Ada sebuah pemandangan atau fenomena yang sangat miris dan tidak sanggup dilihat oleh mata. Ada sosok yang tergeletak dengan simbahan darah dan tercecer kemana-mana di lantai dan juga di tembok. Dan itu berasal dari jasad seorang gadis yang merupakan teman satu mes dari kedua wanita tadi yang mereka kenal bernama Eno. Hingga akhirnya berita ini masih terkenal dengan nama tragedi Eno Cangkul. Langsung saja kita urai kejadiannya, jadi tonton terus sampai habis video ini hingga tidak ada salah paham nantinya. Dan Lady Dot, Eno adalah seorang gadis berusia 18 tahun yang bekerja di sebuah pabrik plastik PT Polita Global Mandiri, yaitu pabrik pembuat berbagai jenis kantong plastik. Berlokasi di Komplek Pergudangan 8 Blok DV, Jatimulya, Tangerang, Kabupaten Tangerang, Banten. Karena pabrik memiliki produksi yang begitu banyak, maka pabrik harus beroperasi 24 jam yang dibagi atas 2 shift. Shift pertama itu adalah shift pagi, mulai dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Shift kedua adalah shift malam, mulai dari jam 8 malam hingga jam 8 pagi. Para karyawan PT ini diberi fasilitas mes khusus, di mana letak mes pria dan wanita itu berbeda lokasi, tapi tidak terlalu jauh, boh. Eno sendiri bukan asli Tangerang, dia berasal dari Serang. Kerap 2 minggu sekali Eno pulang ke Serang sambil bawa beberapa oleh-oleh untuk orang tua dan adik-adiknya. Eno lahir di Kampung Bangkir, Lebak Wangi, Serang, 10 Juni 1997. Anak kelima dari 7 bersaudara. Nama lengkapnya Eno Fariha, yang dibesarkan oleh orang tuanya yang bernama Arif Fikri dan Mahfudo. Ayahnya adalah seorang guru dan ketua RT di kampungnya, jadi agak lumayan dipandang si Eno ini, boh. Selama di kampung sebelum bekerja di pabrik, Eno selalu menggunakan hijab dan tidak ada yang tahu mengapa akhirnya Eno melepas hijabnya. Setelah lulus SMK, Eno berencana untuk bekerja membantu orang tuanya memenuhi kebutuhan hidup. Karena di Serang agak sulit mendapatkan pekerjaan, maka atas rekomendasi seorang teman, Eno melamar di pabrik PT Polita Global Mandiri Tangerang. Eno pun diterima di bagian operator mesin cutting bagian finishing. Namun karena mes sudah penuh, maka Eno menumpang di rumah saudaranya yang lumayan agak jauh dari pabrik, tapi bisa ditempuh dengan jalan kaki, boh. Ya lumayan lah daripada harus kos ya nggak, atau ngontrak yang pastinya nggak sebanding dengan gaji Eno yang pas-pasan pada saat itu. Karena Eno punya paras yang lumayan dari kebanyakan rekan kerja di pabrik itu, dalam waktu singkat banyak para pria yang mencoba mendekati Eno. Salah satunya adalah Arif yang berumur 24 tahun, yang lahir pada tanggal 10 Maret 1992. Dia kelahiran Raja Basa, Lampung, dan nama lengkapnya adalah Rahmat Arifin. Arif lulusan jurusan teknik otomotif di SMK Budut. Sebenarnya Arif sudah menikah dan punya 1 anak. Istri dan anaknya sempat diboyong ke Tangerang. Namun ada cerita di mana Arif pernah ketahuan selingkuh, hingga hubungan dengan istrinya retak. Si istri akhirnya pergi dari rumah dan kembali ke orang tuanya. Selingkuhannya pun minta putus. Arif sendiri bertugas di bagian helper operator mesin cutting untuk merapikan hasil produksi. Nah, suatu hari selesai kerja di shift siang, Eno diajak kenalan nih sama Arif. Eno, panggil Arif begitu nih. Eno pun nengok nih ke arahnya. Ya, kata Eno. Eno ya? Aku Arif, salam kenal ya, kata Arif sambil menjulurkan tangan nih untuk ngejabat. Eno membalasnya. Kemudian Arif berhasil mengantarkan Eno pulang ke rumah saudaranya, tempatnya Eno menumpang. Dan sejak saat itu, Arif mulai gencar nih PDKT dengan si Eno.
Nah, pada bulan April 2016, ternyata ada slot kosong di mes wanita pabrik. Maka Eno langsung pindah dari rumah saudaranya itu ke mes tersebut. Eno tidak sendiri di kamar tersebut. Dia gabung bersama dua teman wanitanya yang bernama Tikroh dan Eroh. Tepat di seberang mes wanita ada mes pria, di mana Arif juga ternyata tinggal di sana. Karena tiap area mes ini tidak dijaga satpam atau keamanan, maka para penghuni bebas tuh untuk masuk dan keluar. Nah, kondisi inilah yang membuat Arif sangat mudah ketemu Eno. Arif mulai menebar kebaikannya pada Eno maupun teman-teman wanita dekat Eno. Tebar pesona lah istilahnya, Bu. Arif sering membawakan makanan, contohnya seperti martabak untuk dibagi ke Eno dan teman-temannya. Ternyata kejadian ketahuan selingkuhan dulu tidak membuat Arif ini insaf. Sebelum Eno, sebenarnya ada beberapa wanita lain yang menjadi target Arif untuk dikencani. Namun sialnya, kini Eno yang menjadi incarannya. Eno sendiri sebenarnya adalah gadis yang tidak gampang suka atau tidak gampang jatuh cinta. Lebih-lebih pada pria yang bekerja satu pabrik dengannya. Maka aksi PDKT Arif tidak begitu dilayani. Suatu malam di bulan Maret 2016, sepulang kerja Eno dan dua teman wanita satu shiftnya, yaitu Kartina dan Yumince, ceritanya beli nasi goreng nih di tempat nasi goreng langganan. Di sana kerap ada bocah-bocah SMP yang nongkrong nggak pulung lagu lah, yang suka godain para wanita pekerja pabrik. Nah, salah satu bocil SMP yang bengal ini deketin Eno. Namanya Alim, usianya 15 tahun dan duduk di kelas 9. Dengan pede, si Alim ngajak kenalan Eno. Awalnya Eno hanya iseng aja dengan mengatakan bila dia namanya Indah. Merasa dapat sambutan dari Eno, maka Alim minta nomor teleponnya si Eno. Maka akhirnya Eno memberikannya pada Alim. Alim tentu saja senang dan bangga dong. Kemudian ditunjukin tuh sama teman-temannya bila dia dapat nomor si Indah, yaitu Eno. Nah, sejak saat itu, Alim gencar nih ngirimin SMS ke Eno. Saat itu emang HP bagus masih jadi barang mahal ya, Boh. Dan Android belum masif seperti sekarang ini. Maka SMS adalah jalan satu-satunya yang paling kondusif untuk melakukan komunikasi. Karena hanya orang-orang tertentu aja nih yang punya handphone bagus. Entah pakai kata-katanya pujangga siapa, Eno justru merasa senang dan nangkepin si Alim nih. Dia balas-balesin tuh SMS-nya si Alim. Berbeda dengan SMS-SMS dari si Arif atau pria lain yang dia cuekin. Alim dapat privilege khusus untuk menerima balasan-balasan dari si Eno. Padahal Eno ini sama dia tuh beda 6 tahun. Seiring waktu mereka malah sering jalan bareng nih, Boh. Bahkan Eno rela kerap traktir si Alim ketika sudah gajian. Intinya Alim disambut banget deh sama si Eno. Nah, pada suatu hari, si Arif yang sepertinya udah ngebet sama sambutan cintanya Eno, coba nih untuk menyatakan cintanya. Ya, sayangnya usaha militannya si Arif yang selalu ngawasin gerak-geriknya Eno ditolak sama Eno. Dengan alasan Arif jelek. Eno bukan tidak mengerti bahasa penolakan halus seperti aku belum mau pacaran dulu deh, atau aku masih mau konsen kerja dulu deh, atau apalah. Alasan yang Eno kasih semata-mata luapan dirinya yang nggak nyaman karena Arif selalu ngawasin Eno terus, dan itu membuat Eno gerah. Ya, harapannya biar Arif bisa sadar diri dan menjauh dari Eno secepatnya. Sayangnya, Eno melupakan efek dari perkataannya. Dalam sebuah riset yang dirilis oleh Badan Kesehatan Fisik dan Mental, yaitu Surgeon General of the United States, mengatakan bahwa orang-orang yang mengalami penolakan keras beresiko besar bagi orang yang menolaknya. Hal ini disebabkan karena rasa penolakan mengakibatkan efek penghancuran diri, kekerasan, dan kecenderungan destruktif pada diri seseorang. Jadi satu pesan buat kalian nih, Boh, khususnya para wanita, jika kamu harus menolak pernyataan cinta seorang pria, usahakan gunakan kata-kata yang punya konsep halus lah. Nggak apa-apa walau dibilang klise atau disebut jadul, yang penting nggak kasar, oke? Dan buat para pria, janganlah merasa tersinggung atau dendam bila ditolak wanita. Ingat, wanita bukan dia saja. Masih ada wanita yang lain yang mungkin memang sudah Allah siapkan buat kamu. Tugas kamu cuma nunggu aja kok. Nunggu waktu yang tepat sebelum Allah nunjukin sang bidadari ini buat kamu. Oke?
Pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016, tepatnya pukul 12.30 siang, Eno mendapatkan SMS dari Alim yang baru selesai ujian nasional untuk ngajak ketemu. Alim ngajak Eno ketemu di mesnya Eno nanti malam. Awalnya Eno bilang, apa nggak takut kalau nanti ketahuan sama penghuni mes yang lain? Alim malah ngasih ide kalau datangnya ya malam banget, jadi nggak bakalan ada yang lihat. Dan entah mengapa Eno setuju. Dan pada jam setengah 10 malam, Eno yang habis ngobrol di kamar Tince dan Kartina langsung pamit ke kamarnya untuk tidur. Sebelum masuk kamarnya, Eno membuka slot gerbang mes dan juga nggak ngunci kamarnya. Ya alasannya jelas, agar Alim tidak susah-susah masuk ke kamarnya sesuai rencana Eno via SMS tadi siang pada Alim. Dan bener aja, pada pukul setengah 12 malam, Alim langsung masuk ke kamar Eno tanpa susah payah. Di sini mereka awalnya ngobrol-ngobrol aja nih sampai setengah jam. Tapi. Dan kalau insan yang sedang berduaan, pasti ada setan kan yang ketiga. Alim yang masih bocah ini entah dapat didikan dari mana, coba nyium Eno. Tapinya Eno justru nikmatin. Maka terjadilah cumbuan-cumbuan dalam waktu beberapa menit. Hingga akhirnya si Alim ini ingin meningkatkan permainan nih. Dia buka tuh baju sama celananya. Pede banget. Alim berpikir Eno pasti sudah sangat bergairah atau bahasanya udah sange lah. Dan mulailah si Alim ini menindih dan ingin melucuti celananya si Eno. Tiba-tiba Eno nolak karena Eno takut hamil katanya. Meski Alim meyakinkan bahwa itu nggak akan terjadi pada pertama kalinya berhubungan intim. Namun ya Eno tetap nolak. Kentang lah si Alim ini. Kondisi kentang ini bikin Alim ngambek. Dia pakai bajunya lagi terus cabut keluar sambil banting pintu tuh jebret. Nah sejak hari itu Alim bukan nggak keluar masuk kamar Eno lagi. Alim masih kelihat keluar masuk kamar Eno pada malam-malam berikutnya. Ternyata kegiatan Alim yang keluar masuk kamar itu sering terpantau oleh Arif. Kan tahu sendiri Arif tuh udah kayak psycho banget yang sering merhatiin si Eno kan. Maka pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016, tepatnya jam setengah 1 pagi, Arif yang udah merasa curiga dengan Alim menjegat si Alim nih yang baru keluar dari kamarnya Eno. Arif kemudian menginterogasi si Alim. Arif nanya motif keberadaan Alim yang keluar dari mesnya wanita. Alim kemudian ngejelasin bahwa dia baru dari kamar seorang wanita yang tinggal di mes itu. Namanya Indah, kata Alim. Arif yang nyaris kenal semua wanita mes itu terlihat marah pada Alim. Karena setahu Arif tidak ada wanita di situ yang namanya Indah. Kemudian gak berapa lama datanglah nih seorang pria lain yang namanya Imam. Pria ini berumur 24 tahun yang juga mendapatkan penolakan dari Eno sebelumnya. Imam begitu obsesif pada Eno. Namun usahanya untuk menelpon ataupun mengirimkan SMS pada Eno nggak ditanggapin sama Eno. Nama aslinya adalah Imam Apriyadi. Dia kelahiran Tangerang tanggal 7 Juni 1992 dan tinggal di Kampung Rajawali, Kosambi, Tangerang. Dia adalah buruh pabrik paralon yang punya sisi keluarga tidak mampu, di mana ayahnya nggak kerja. Dan ternyata Alim kenal dengan si Imam ini. Ya karena mereka kan tinggal di daerah yang sama ya boh, yaitu Kosambi. Walaupun kampungnya mungkin agak beda. Arif kembali menanyakan cewek yang Alim maksud. Akhirnya Alim mengajak mereka untuk menunjukkan kamarnya si Indah. Mana sih yang namanya Indah yang lo maksud? Gitu mungkin pembicaraan mereka. Akhirnya Alim mengajak mereka nih menuju kamarnya si Eno yang dikenalnya sebagai Indah. Karena Eno biasa tidak mengunci kamarnya setelah Alim datang, maka mereka pun bisa masuk ke kamar Eno yang sudah tertidur. Disinilah Imam dan Arif baru tahu bila Indah yang dimaksud si Alim adalah Eno. Akhirnya tercetuslah ide dari si Arif nih untuk mengerjai si Eno. Imam yang memang sudah kandung benci karena dicuekin, membekap Eno nih dengan bantal. Tiba-tiba Eno terbangun coba meronta-ronta dan berteriak. Namun apalah daya tenaganya Eno dibanding si Imam ini. Alim disuruh Imam untuk ambil pisau di dapur. Karena Alim yang naif dan terintimidasi, maka secara ngali mencari pisau di dapur. Nah si Arif yang gak kalah ambil bagian biadab dengan nafsu dan dendam, Arif mulai mengintimi paksa Eno nih yang masih dalam bekapan bantal si Imam. Kemudian setelah Arif selesai menuntaskan hasratnya, Alim datang nih dengan membawa cangkul karena pisau nggak dia temukan di dapur. Lagi-lagi dengan kata ngali.
atau bodoh lah. Alim yang menuruti kata imam untuk menghajar Eno dengan cangkul, setelah imam ngasih aba-aba buat mengangkat bekapan bantalnya, maka si Alim menghajar si Eno dengan cangkul. Dan ada agak ngilu sih mendeskripsikan hal seperti ini. Intinya dari dagu sampai ke leher sobek menganga, sampai darah Eno muncrat kemana-mana. Entah setan bodoh mana yang merasuki Alim yang notabene itu pacarnya loh. Bukan hanya itu, melihat Eno masih bernapas dan telenji, Alim justru menggigit ujung susunya Eno hingga putus, sambil mengatakan kesal kalau Eno nggak mau diajak berhubungan intim. Tidak cuma sampai di situ lagi, Arif nyuruh Alim untuk memegang kaki Eno sampai kondisinya itu mengangkang. Dan dengan teganya, Arif memasukkan gagang cangkul ke dalam kemaluan Eno hingga nyaris menembus jantung. Nauzubillah min dzalik. Setelah memastikan Eno tidak bernyawa, maka mereka pun membubarkan diri nih. Alim sendiri sempat cuci tangan di kamar mandi karena banyak darah nih yang kena tangannya. Setelah menggembok kamar Eno dari luar dan melemparkan kunci dari jendela kecil di kamar tersebut, akhirnya mereka kabur ke tempat masing-masing. Paginya, Ero dan Tikro, teman sekamarnya Eno yang baru pulang shift malam, ngedapetin kabarnya terkunci gembok dari luar. Ero dan Tikro ini bingung, harusnya kan ada Eno yang lagi siap-siap shift pagi. Kemudian mereka kembali ke pabrik untuk minta kunci cadangan. Namun sayangnya dikatakan mes nggak punya kunci cadangan. Akhirnya mereka meminta tolong Yahya untuk membuka paksa pintu. Maka pergilah mereka ke mes dan Yahya membuka paksa gembok dengan linggis. Setelah dibuka, alangkah terkejutnya mereka mendapati kondisi Eno yang tragis. Berteriak sejadinya lah mereka. Mereka pun menghubungi polisi. Pada pukul 10.30 atau setengah 11 pagi, polisi datang dan melakukan olah TKP. Kemudian memberikan polis lain pada area kamar, dapur, dan tentunya kamar mandi. Kemudian info dari Ero dan Tikro akan hilangnya HP Eno menjadi petunjuk yang mendekati polisi pada si pelaku. Ketika dilakukan pelacakan, walau handphone tersebut telah diganti nomornya, polisi mengarah pada Arif dan Alim. Nah, pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016, tepatnya pukul 2 pagi, Arif dibekuk di kamar mesnya. Sementara HP ternyata ada di tangan Eko yang membeli dari Alim sebesar 10.000. Nah, Eko yang nggak tahu apa-apa mencoba untuk korporatif dengan menunjukkan rumah Alim. Dan pada pukul 3.23 pagi, Alim ditangkap. Pada saat pemeriksaan, Alim mengatakan bila ada satu lagi pelakunya, yaitu Imam. Maka 3 jam setelah itu, polisi menggerebek Imam di rumah sepupunya. Maka semua pelaku telah tertangkap. Proses interogasi akan motif sedikit agak alot nih, karena ketiganya kurang korporatif dan menyatakan diri nggak bersalah. Mereka nggak bersalah dan mereka nggak ngaku salah, nggak salah, bego. Nah, pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 pukul 10 pagi, sidang awal Alim di PN Banten diselenggarakan. Alim bersama ayah dan pengacaranya mendampingi, kemudian sang ayah juga menjadi saksi bila Alim punya alibi. Dikatakan sang ayah, Alim tidur di sampingnya kok, sampai sumpah-sumpahan nih, Bo. Akhirnya sidang menggelar agenda kedua besoknya, yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016. Dan pada sidang kali ini sangat di luar dugaan semua. Arif justru bersaksi bila Alim tidak terlibat. Padahal dalam BAP sebelumnya jelas-jelas Arif mengatakan bila Alim terlibat. Arif menambahkan juga bila yang ada pada saat pembunuhan itu adalah Dimas Tompel. Siapa juga lagi nih Dimas Tompel? Jelas saja hal itu membingungkan persidangan. Akhirnya sidang pun ditunda. Tapi ya boh, otopsi kita kan itu udah canggih. Nah, berkat hasil otopsi, Arif udah nggak bisa ngelak karena menemukan air liur Alim di tembok dan tubuhnya si Eno. Akhirnya terungkap bila Arif berbohong, dan Arif mengatakan itu bila dia mendapatkan janji dari pihaknya Alim. Kalau seandainya Arif mengatakan Alim tidak terlibat, maka mereka akan mengupayakan kebebasan Arif bersamaan dengan kebebasannya si Alim nanti. Tapi bila Arif tidak setuju, maka Arif akan habis ketika keluar penjara nanti, katanya.
Maka pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 pukul 9.50, Alim akhirnya mendapatkan vonis dari hakim, yaitu 10 tahun penjara, hukuman maksimal pada anak di bawah umur. Sayang banget ya, karena kan memang si Alim ini umurnya 15 tahun, Bo. Jadi dia mendapatkan hukuman maksimal hanya 10 tahun sesuai undang-undang. Meski mendapat hukuman yang tidak setimpal, pihak Alim mengajukan banding pada 22 Juni 2016, namun ditolak oleh Pengadilan Negeri Banten. Sadis, udah cuma 10 tahun dia banding pula, maunya mungkin cuma 2 bulan kali ya. Ya apa kabar sama kelakuan dia yang udah ngabisin orang secara keji. Pada 8 Februari 2017 pukul 12.25, akhirnya putusan dakwa untuk Arif dan Imam digelar. Hakim memutuskan pasal berat akan pembunuhan berencana. Hukum yang mereka terima yaitu hukuman pidana mati. Pihak keluarga Eno puas. Eno, gadis primadona yang belia, kini dimakamkan di kampung kelahirannya, yaitu Kampung Bangkir, RT 12 RW 3, Desa Penggandikan, Lebak Wangi, Serang, Banten. Sementara fasilitas mes wanita yang pernah ditempati Eno kini sudah tidak ada yang berani menempati, karena terakhir sering terdengar suara gadis yang berteriak dan merintih yang dianggap sebagai hantu Eno yang penasaran. Nah Sobat Cibo, pelajaran besar yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah perihal memilih pergaulan dan tahu akan batasan. Berikan pengetahuan pada anak saudara maupun teman yang kita cintai tentang kekuatan iman dan pengetahuan mental yang baik. Kita tidak tahu bagaimana jalan pikiran manusia yang terkadang sudah melewati batas kemanusiaannya. Yang bisa kita lakukan hanyalah memfilter siapa saja yang berada di sekitar kita maupun orang-orang yang kita sayangi. Semoga Eno diampuni dosa-dosanya, diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan keluarga yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan. Semoga hal serupa tidak lagi terulang di masa mendatang kepada siapapun dan dimanapun itu. Like video ini dan subscribe buat yang belum. Share bila video ini bermanfaat buat kalian. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.